Salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Elizabeth Nadia Wulandari, biasa dipanggil Eliza, dari SMK Kehutanan Negeri Kadipaten. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai perbedaan antara hutan berdasarkan formasi klimatis dengan hutan berdasarkan formasi tanah atau edafis. Hutan berdasarkan formasi klimatis adalah formasi hutan yang dalam pembentukannya sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur iklim, misalnya temperatur, kelembapan udara, intensitas cahaya, dan juga angin. Sedangkan hutan berdasarkan formasi tanah adalah hutan yang dalam pembentukannya sangat dipengaruhi oleh keadaan tanah. Misalnya, sifat-sifat kimia, fisika, dan sifat biologi tanah, serta kelembapan tanah. Adapun tipe-tipe hutan berdasarkan formasi klimatis. Yang pertama adalah hutan hujan. Wilayah ini mempunyai rata-rata suhu tahunan yang berkisar antara 20 sampai 28 derajat Celcius dengan perbedaan rata-rata suhu terpanas dan terdingin tidak lebih dari 1 derajat Celcius. Hutan musim. Hutan musim dapat kita jumpai di wilayah yang memiliki tipe iklim C atau D. Hutan ini kaya akan tumbuhan merambat yang berkayu dan juga tumbuhan herba. Penyebaran hutan musim ini ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian dari Nusa Tenggara Timur, Maluku Tenggara, dan sebagian pantai selatan Irian Jaya. Tipe hutan ini dibagi lagi ke dalam dua zona yang didasarkan pada ketinggian tempatnya dari permukaan laut. Yang pertama adalah zona 1. Terletak pada ketinggian 0 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Disebut juga sebagai hutan musim bawah atau hutan musim dataran rendah. Contoh tumbuhan yang dapat tumbuh di zona ini adalah pohon jati. Pohon ini mempunyai sifat menggugurkan daun pada musim kemarau. Hal ini dilakukan sebagai bentuk adaptasi jati terhadap udara yang panas atau kering. Yang kedua adalah zona 2 yang terletak pada ketinggian 1000 sampai 4100 meter di atas permukaan laut. Disebut juga sebagai hutan musim tengah dan atas atau hutan musim pegunungan. Di Indonesia bagian timur, kita dapat menjumpai eukaliptus, sedangkan di Sumatera terdapat jenis Pinus merkusi. Selanjutnya adalah hutan gambut. Tipe hutan ini terdapat pada daerah-daerah yang mempunyai tipe iklim A dan B. Tanahnya berjenis latosol dengan lapisan gambut setebal 50 cm atau lebih. Hutan ini tumbuh di kawasan di mana airnya menggenang dalam keadaan asam, miskin akan unsur hara, udara yang selalu lembab, dan curah hujan yang tinggi. Lalu ada hutan sabana. Hutan sabana disebut juga hutan savana, yang merupakan padang rumput dengan pohon atau kelompok tumbuhan yang tumbuh secara terpencar-pencar.
biasanya terdapat pada daerah dataran rendah, daerah tropika, atau subtropika. Ukuran tinggi pohonnya kadang-kadang hanya 3-8 meter. Pada umumnya, pohon-pohon di tipe hutan ini berduri, sehingga lebih tepat lagi bila disebut perdu. Hutan duri. Tipe hutan duri ini terdapat di wilayah yang lebih kering dari wilayah hutan sabana. Curah hujan di daerah ini kurang dari 1000 mm per tahun, dan periode keringnya lebih lama dari 6 bulan. Karakteristik yang paling mencolok dari segi fisik fisiologinya yaitu adanya duri serta bentuk daun yang berukuran tebal dan kecil yang merupakan salah satu bentuk adaptasi untuk mengurangi penguapan yang berlebihan dalam kondisi yang kering. Selanjutnya adalah hutan kabut atau hutan lumut. Kondisi di hutan ini banyak dijumpai lumut seperti di atas tanah, batu karang, pohon-pohon, dahan-dahan, serta semua tempat yang dapat ditumbuhi lumut. Tipe hutan ini dijumpai pada wilayah dengan ketinggian antara 1.500 sampai 3.000 meter di atas permukaan laut. Lumut sebenarnya tidak mempunyai akar. Tumbuhan ini melekat dengan perantaraan rizoid atau akar semu. Yang terakhir adalah hutan kerdil. Di tipe hutan ini banyak dijumpai perdu. Pohonnya kecil, dengan bentuk batang dan dahan yang sangat jelek. Tipe hutan ini terdapat pada wilayah dengan ketinggian 3.000 sampai 3.600 meter di atas permukaan laut. Kondisi pepohonannya yang kerdil ini disebabkan oleh faktor iklim yang tidak mendukung pertumbuhan suatu pohon. Adapun tipe-tipe hutan berdasarkan formasi tanah. Yang pertama adalah hutan pantai. Hutan pantai terdapat di daerah-daerah kering di tepi pantai. Hutan ini tidak terpengaruh oleh iklim. Tanahnya juga subur dan tidak terdapat air tawar yang kontinu. Yang kedua adalah hutan mangrove atau hutan payau. Hutan ini tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut. Oleh karena itu, komunitas tumbuhannya pun bertoleransi terhadap garam. Hutan ini mempunyai satu lapisan tajuk dengan ketinggian dapat mencapai 50 meter dan diameter 60 cm. Beberapa karakteristik vegetasi hutan ini adalah adanya akar udara. Akar udara adalah akar yang terkena udara secara langsung selama beberapa waktu dalam sehari atau bahkan sepanjang hari. Adapun zona-zona tumbuhan mangrove yang disesuaikan dengan kedudukannya di garis pantai. Yang pertama adalah zona paling luar. Jenis-jenis yang terdapat pada zona ini adalah bakau, yang merupakan jenis pionir. Kulitnya mengandung bahan penyamak dan digunakan untuk menyamak jaring ikan. Yang kedua adalah zona lebih dalam menuju darat. Jenis-jenis yang dijumpai pada zona ini dapat dikenali dengan mudah dari akarnya yang berbentuk menyerupai lutut. Yang ketiga adalah zona lebih ke dalam lagi. Jenis-jenis yang terdapat pada zona ini antara lain
yang mempunyai akar banir dan akarnya yang menjulang tinggi dari permukaan air dan lumpur. Selanjutnya adalah hutan rawa. Hutan rawa merupakan tipe hutan yang dijumpai pada daerah rawa. Daerah-daerah ini sangat rendah, selalu tergenang oleh air tawar, dan tidak terpengaruh oleh iklim. Tegakan hutan ini selalu hijau, dengan pohon-pohon yang mampu mencapai ketinggian 40 meter dan kondisi lapisan tajuknya sudah banyak. Tipe hutan ini biasa dijumpai di Sumatera bagian timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan bagian selatan dari Irian Jaya. Yang terakhir adalah hutan belukar. Hutan belukar merupakan tipe hutan yang terdapat di wilayah yang tanahnya sangat kering dalam waktu yang panjang atau tanah bekas kebakaran. Ditumbuhi oleh salah satu dari tipe vegetasi alang-alang, bambu, atau belukar. Jenis-jenis vegetasi seperti alang-alang memang terkenal sangat cepat sekali tumbuh di lahan-lahan yang terbuka. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai perbedaan antara hutan berdasarkan formasi klimatis dengan hutan berdasarkan formasi tanah.